Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak dan adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang seringkali menjadi pertanyaan untuk kakak maupun kuartir dan gugus depan pengusul. Bagaimana sebenarnya mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kakak dan adik-adik yang akan mendapatkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka itu. Yang pertama, tanda penghargaan Gerakan Pramuka ini merupakan tanda yang menandai tentang perilaku, sikap seseorang anggota Gerakan Pramuka, kemudian tentang jasa, karya, dan dharma seorang anggota Gerakan Pramuka, dan juga keberanian sikap seorang anggota Gerakan Pramuka. Kemudian tanda penghargaan Gerakan Pramuka ini ada dua kelompok. Yang pertama yaitu diperuntukkan untuk anggota muda, dan yang kedua yaitu diperuntukkan untuk anggota dewasa Gerakan Pramuka. Untuk anggota muda Gerakan Pramuka ada beberapa macam, mulai dari tanda penghargaan kegiatan yaitu berupa Tiska dan Tigor, kemudian yang kedua bintang tahunan, kemudian lencana teladan. Dan untuk anggota dewasa juga ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Pancawarsa, kemudian yang kedua adalah Dharma Bakti, selanjutnya ada Lencana Melati dan Tunas Kencana. Untuk kali ini kita akan lebih fokus menyampaikan terkait dengan Pancawarsa, mengingat yang paling banyak didapatkan maupun diberikan maupun diusulkan ini adalah Lencana Pancawarsa. Kita ketahui bahwa Lencana Pancawarsa ini merupakan tanda penghargaan Gerakan Pramuka untuk anggota dewasa, yang mana tanda ini menandai bahwa seseorang telah menunjukkan sikap, usaha, perilaku, keteladanan dalam menjalankan amanat sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam kurun waktu 5 tahun ataupun kelipatannya. Kemudian yang menjadi persyaratan dari tanda penghargaan Pancawarsa ini, yang pertama yaitu seseorang itu telah dikukuhkan memegang satu jabatan tertentu di dalam Gerakan Pramuka, mulai dari menjadi seorang pembina gugus depan, Kamabigus, kemudian pengurus kuartir, baik itu kuartir ranting sampai dengan kuartir nasional, pamong saka, instruktur saka, ini juga semuanya berhak mendapatkan tanda penghargaan Pancawarsa ketika dia sudah mengabdikan diri kepada Gerakan Pramuka minimal 5 tahun setelah dia menjadi anggota dewasa Gerakan Pramuka. Itu persyaratan secara umum. Tetapi ada beberapa persyaratan pendukung yang harus disampaikan kepada pengusul, kepada kuartir yang memegang kewenangan memberikan tanda penghargaan itu, yaitu berupa persyaratan administrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh kuartir daerah maupun kuartir cabang. Yang seringkali menjadi pertanyaan adalah ketika seorang anggota dewasa Gerakan Pramuka ini tidak menjadi pengurus kuartir, apakah dia berhak? Sekali lagi saya jelaskan bahwa anggota dewasa Gerakan Pramuka yang berhak mendapatkan tanda penghargaan ini bukan hanya pengurus kuartir, tetapi para pembina, para pamong saka, instruktur saka, Kamabigus, ini semuanya berhak mendapatkan
selama memenuhi persyaratan yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses pengajuannya? Sebenarnya yang mengajukan ini adalah gugus depan dan kuartir yang bersangkutan. Ketika dia berkedudukan sebagai pembina gugus depan, maka Kamabiguslah yang mengusulkan yang bersangkutan kepada kuartir yang memiliki kewenangan untuk menganugerahkan tanda penghargaan. Ketika yang bersangkutan berkedudukan sebagai Kamabigus, maka kuartir rantinglah yang berhak mengusulkan yang bersangkutan itu. Ketika yang bersangkutan adalah pengurus kuartir cabang, maka kuartir cabang berhak mengusulkan anggota tersebut. Begitu seterusnya. Kemudian proses pengusulannya adalah dari pengusul ini menyampaikan secara tertulis kepada kuartir yang memiliki kewenangan untuk memberikan tanda penghargaan. Kalau kita berbicara tanda penghargaan Pancawarsa, ini yang memiliki kewenangan penganugerahannya adalah kuartir daerah dan kuartir nasional. Tetapi di Jawa Timur ini sudah cukup berhenti sampai dengan di tingkat kuartir daerah, artinya kuartir cabang mengusulkan kepada kuartir daerah dan kuartir daerah yang menetapkan yang bersangkutan berhak untuk menerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka itu. Sekali lagi kakak dan adik-adik sekalian, perlu saya tegaskan bahwa selain persyaratan secara umum, yaitu berupa sikap, perilaku, keteladanan, kepemimpinan, ini juga perlu didukung dengan dokumen-dokumen yang nantinya akan diteliti oleh Dewan Kehormatan sebelum diusulkan. Maka persyaratan administrasi ini juga penting untuk dipenuhi. Ketika persyaratan secara umum sudah dipenuhi, tetapi persyaratan administrasi tidak dipenuhi, juga sulit untuk bisa mendapatkan tanda penghargaan ini. Mengapa demikian? Karena Dewan Kehormatan di kuartir cabang ataupun Dewan Kehormatan di kuartir daerah yang diteliti adalah dokumen tadi. Yang pertama adalah formulir tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang diisi oleh yang bersangkutan, kemudian diusulkan. Kemudian dari form ini Dewan Kehormatan meneliti apakah yang bersangkutan berhak menerima. Dewan Kehormatan juga bisa menentukan bahwa yang bersangkutan ini ditolak ataupun ditunda untuk mendapatkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka. Kemudian yang paling penting juga ini terkait dengan yang bersangkutan berhak mendapatkan pancawarsa berapa, misalkan 1, 2, ataupun seterusnya. Ini saya jelaskan bahwa tanda penghargaan Pancawarsa 1 ini diberikan kepada seseorang yang telah mengabdikan diri kepada Gerakan Pramuka selama minimal 5 tahun. Dan itu dibuktikan dengan dokumen pendukungnya seperti surat keputusan ataupun surat keterangan dari yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Misalkan dia sebagai pembina gugus depan, maka dia harus memiliki surat keputusan gugus depan tentang pengangkatannya sebagai seorang pembina. Dari situ nanti akan dilihat oleh Dewan Kehormatan apakah pengangkatannya atau dharma baktinya sudah berusia 5 tahun. Ketika kurang dari 5 tahun maka akan ditolak ataupun ditunda penganugerahannya. Ketika yang bersangkutan sudah memiliki masa bakti yang didukung oleh dokumen itu lebih dari 5 tahun maka dia berhak. Begitu selanjutnya, ketika dia sudah mengabdikan diri kepada Gerakan Pramuka selama 10 tahun, maka dia akan mendapatkan tanda penghargaan Pancawarsa 2. Ketika 15 tahun, maka Pancawarsa 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir, perlu kami sampaikan bahwa tahun ini Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lumajang juga memfasilitasi dan nantinya akan mengusulkan nama-nama yang akan mendapatkan
Pancawarsa, lencana Pancawarsa dari usulan gugus depan maupun kuartir ranting dan kuartir cabang kepada kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Sebagaimana edaran kami terdahulu bahwa pengusulan lencana-lencana yang diberikan kepada kuartir nasional ini kami batasi sampai dengan tanggal 2 Mei, sedangkan pengusulan lencana yang diberikan oleh kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur kami batasi sampai dengan tanggal 29 Mei. Untuk itu, karena edarannya sudah kami berikan kepada seluruh kuartir ranting yang ada di Kabupaten Lumajang, kami persilakan, kami mohon kuartir ranting untuk mensosialisasikan kepada anggota dewasa yang ada di seluruh wilayah kuartir rantingnya, sehingga anggota dewasa yang ada di kuartir ranting mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap terkait pengusulan tanda penghargaan Pancawarsa tahun 2020 ini. Terima kasih. Semoga kakak yang tahun ini mestinya mendapatkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka bisa mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka lencana Pancawarsa yang nantinya akan dianugerahkan pada bulan Agustus, tepatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka. Begitu kakak dan adik-adik yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat.